Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, sebagai umat muslim di dalam bulan Ramadan tentunya kita akan mengharapkan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Namun untuk mencapai itu banyak harapan dari orang awam maupun orang-orang khusus. Bagaimana orang awam untuk menghadapi bulan Ramadan dan bagaimana orang-orang khusus, orang-orang yang arif billah untuk mencapai malam Lailatul Qadar. Seandainya malam Lailatul Qadar hanya datang atau diharapkan pada bulan Ramadan, ini adalah sangat jauh atau lama sekali, setahun sekali kita dapat Lailatul Qadar. Namun oleh orang-orang yang arif billah, malam Lailatul Qadar itu bisa didapatkan setiap malam. Selanjutnya yaitu tentang niat kita sebagai umat Islam yang akan atau telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kita mempunyai niat yang salah, yaitu hanya untuk mencapai hal-hal keduniaan, ingin kaya, ingin sehat, dan sebagainya. Kemudian kita melaksanakan doa di multazam. Disitulah sebagian kita melaksanakan doa-doa tersebut. Pertanyaannya adalah, kenapa harus di multazam? Padahal Tuhan yang di sana sama dengan Tuhan yang di sini. Allah yang di sana pun sama dengan Allah yang di sini. Kenapa harus ke sana? Bagaimana tentang niat seseorang untuk ibadah antara orang-orang awam dan orang-orang khusus atau orang-orang arif billah? Semoga jawaban ini dari ceramah Buya Arzi Hasim dapat membuat pencerahan kepada kita sekalian. Ada yang dia riyadhah dulu lalu dapat warid, dia berwirid dapat warid. Nah, ilmu wahbi itu mencakup semua, tapi lebih mutlak bahwa ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan istilah ini bahwa ada ilmu wahbi, ada ilmu dengan istilah lain, sabab dan lain-lain sebagainya, ya. Saya berguru, dengar guru syekh berkalam, lalu saya faham. Nah, berarti ini talaqti minasyuyukh, bersanad. Gurunya disebut dengan babul futuh, bab yang membukakan kolbu. Tapi kalau ilmu wahbi ini turunnya ke dalam kolbu, langsung masuk ke dalam kolbu. Siapa yang memberi? Allah yang menamakan dirinya Al-Wahhab, yang maha memberi. Maka pemberian itu lain dengan orang-orang awam. Orang awam yang disebut pemberian itu fulus, duit, rumah, kendaraan, sehat. Maka coba lihat orang-orang kalau doa, hatta dia berangkat ke Mekah, yang diminta kaya, yang diminta cuma sehat. Kan eman. Tuhan di sana di sini kan sama. Allah di Mekah sama Allah di Padang Panjang sama nggak? Sama. Terus kenapa dia kalau mau minta kaya harus ke Mekah? Sini aja. Kesana itu tawajuhnya yang harus dikuatkan, kolbunya menghadap kepada Rabbil Ka'bah, yang memuliakan Ka'bah itu yang harus dikencengin. Tapi inilah, bahkan ya keawaman ini diawetkan oleh sebagian ulama, bukan ulama ya, sebagian dai. Dai itu pinginnya umat itu awam terus. Ini menyedihkan. Depan di antara pintu Ka'bah dan
Hajar Aswad, itu multazam, minta semua hajatmu. Emang kalau kita nggak minta di situ, kenapa? Dan sudah banyak kawan saya minta di situ nggak ada yang mustajab. Kenapa? Multazam itu idzal tazamal qalbu, ketika qalbu iltizam, baru dia multazam. Itu multazam makani. Multazam yang sebenarnya adalah yang disebut dalam hadis Tirmizi, innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak menerima dari qalbu yang lalai. Berarti iltizam itu apa? Qalbun zakir. Itu multazam makani. Ada multazam zamani, ada makani, yaitu makan dan tempat, waktu. Ada yang lain, zauqi. Maka bagi para aulia Allah Ta'ala, betul Lailatul Qadar yang akbar itu malam Ramadan, biasanya malam 27. Tapi bagi arif billah, kullu lailah Lailatul Qadar. Coba lihat orang awam, hanya sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar. Kalau orang arif billah, kullu lailah yajtahid. Setiap malam dia sungguh-sungguh, nggak nunggu sekali setahun, kelamaan sekali setahun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kan nggak disebut di mana-mana. Syaratnya cuma satu, idza da'ani, jika dia yang dia panggil aku. Berarti manggilnya pakai apa gitu. Nah, itulah kemudian ilmu yang Allah berikan ke dalam qalbu. Inilah yang dipertanyakan Imam Ghazali dalam kitab Kimya'us Sa'adah. Ketika kamu menyebut kamu, aku, itu siapa? Kan bukan tubuh yang ini, bukan juga akal yang kata kita cerdas itu, tapi diri yang dulu pernah bermusyahadah kepada Allah dan mengatakan qalu bala syahidna. Diri itu yang menjawab, diri itu yang berhadap kepada Allah kembali. Nah, itu yang mau kita kuatkan. Maka teman-teman, walaupun tadi sudah baca Fatihah, ini Fatihah berikut lagi. Semua ya Allah membuka qalbu kita masing-masing ya. Al-hazinnya wa li fathi qulubina wa lidailil al-mawhub minka ya Rabbana ya Wahhab bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Wahhab. Al-Fatihah. Yang Hamis berkata Imam Asy-Syarqawi, alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fayaqulu al-murtaji ghafara al-musawi min Abdullah ibn Hijazi al-Khalwati al-mashhur Asy-Syarqawi, dikenal dengan nama Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Beliau masyhur dengan hasyiah fiqh, tapi ternyata juga nulis hasyiah hikam. Wal ajab annahu Syekhul Azhar. Dia adalah syekhnya Al-Azhar di zamannya, dan dia menyebut dirinya Khalwati. Berarti dia mursyid tariqat Khalwatiyah. Ma ra'yukum? Azhari idza raja' ila Sumatera al-Gharbiyah ماذا يفعل؟ يظهر بأهل السنة كأزهري أو يظهر بغير أهل السنة أو يستحي من منهج الأزهر ويسب مشايخ الأزهر. Itu yang terjadi hari ini. Saya sebut nama satu Syekh Azhar, dicaci maki sama orang yang ngaku tamat Azhar. Itu fakta hari ini. Pulang dari sana, nyampe di sini, caci maki syekh-syekh thariqat, ahli bid'ah. Nggak ada suluk-suluk sama Rasulullah, nggak ada tuh thariqat syatria, nggak ada. Belum dia ke Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar sudah berthariqah khalwatiyah. Ulama-ulama kita sudah ngambil thariqat khalwati. Ayahanda Buya Hamka Karim ngambil thariqat khalwatiyah dari ayahnya Syekh Amrullah. Mursyid dia, mursyid thariqah khalwatiyah. Beliau dari siapa ngambil? Dari Said Ahmad Zaini Dahlan.
Syekh Amrullah itu. Gimana? Bid'ah ya? Jadi kita mempertanyakan keazharian orang yang pulang Al-Azhar lalu menentang mazhab, menentang thariqah sufi, apalagi ngecengin hikam ya. Yang kita tahu Al-Azhar itu ahlu sunnah, mereka bermazhab, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, dan mereka menerima tasawuf. Itu yang kita tahu. Maka kalau ada Azhari pulang dan tidak seperti itu, kita mesti bertanya ini. Ya mohon maaf kalau antum ada yang Azhari ya, tersinggung boleh ya. Silakan tafadhol ya. Nanti kita bisa ngobrol dan ngopi bareng. Ya, kita pikirkan ini ada masalah apa nih. Dan khas Sumatera Gharbiyah, Sumatera Barat. Yang lain enggak? Riau aman. Jawa aman. Ada apa dengan kita? Kenapa tamatan Azhar orang Minang yuzhir bighairi manhaj Al-Azhar? Ada yang saya ngomong begitu marah-marah dia. Inti jangan gitu-gitu lama kita. Loh, bukan enggak gitu-gituan. Masa ada Azhari ya subbu Syekh Al-Azhar? Itu aneh itu bagi saya. Ya wa yasubbu manhajahu. Mencaci maki manhaj masyayikh Al-Azhar, yaitu berthariqah. Itu yang paling penting ya. Antum enggak senang Syahli Jumat urusan antum. Tapi manhaj Ahlus Sunnah, aqidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih, terus bertasawuf, udah titik. Tasawufnya tasawuf manhaj Imam Ghazali. Ini ada kitab Al-Munkiz min ad-Dhalal, ada Ihya Ulumuddin. Ya, jelas bahwa Imam Ghazali, bacalah kitab Al-Munkiz min ad-Dhalal, itu luar biasa. Belum berbicara muqasyafah, bicara musyahadah ya. Yang oleh ustadz sekarang dianggap itu khusus orang dulu. Padahal enggak. Di sini aja ada kalimatnya. Hatta innahum fi yaqazatihim yushahiduna al-malaikah wa arwah al-anbiya wa yasma'una minhum aswatan. Gila kan itu kalimat. Saya tutup aja deh. Ngeri itu kalimat. Ahli-ahli sufi itu kalau qalbunya sudah Allah bukakan hijab, sebagaimana terjadi dulu di zaman salafus saleh, para sahabat tabi'in menyaksikan malaikat, mereka akan mengalami. Kan katanya gitu, law kana khairun lasabaquna. Kalau itu baik pasti salafus saleh udah mengalaminya. Ya ini salafus saleh ngeliat malaikat, ente pernah ngeliat malaikatnya? Yusyahidul arwah, menyaksikan arwah-arwah yang udah meninggal enggak? Bahkan yasma'una aswatan, bisa dengar. Ya, Imam Ghazali ngomong gitu di kitab Al-Munkiz min ad-Dhalal, kitab Ahlus Sunnah. Saya ngomong ini selama pandemi, disebut sesat saya sama orang. Nah sama aja dia menyesatkan Imam Ghazali. Kan manhaj kita nggak keluar sama sekali di Ghazali. Mengenai nama ruh, itu kan kita sudah tutup. Tapi tenang, saya ada tulisannya tapi belum saya expose. Bahwa nama ruh itu istilah aja. Boleh disebut nama batin, nama walaya, nama kehambaan, nama ghaib. Itu istilah-istilah aja. Dan itu banyak di kitab-kitab itu sudah ada. Tapi saya biar gampang kasih nama isim ruh gitu. Kenapa? Kullu mawjud, ada namanya, ada isim dan musammanya. Setiap yang wujud ada isim musammanya. Itu kaidah yang ada dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karya Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah Asy'ariyah, generasi keempat setelah Imam Asy'ari. Itu kitab baru dicetak, Al-Asma' wa Sifat. Labudda yani tashtari hadha kitab, 3 mujalladat, 3 jilid. Al-Asma' wa Sifat. Nah, tanya sama Buya Zulasfinder ya. Ntar dicariin mending. Dia bahas asma wa sifat dan di situ ada kaidah luar biasa yang kemudian diringkas Imam Ghazali di dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna tentang wujud. Ulama Ahlussunnah sepakat ruh sudah ada sebelum jasad, benar nggak? Benar. Tapi ini bukan bab akidah loh. Ini bab ontologis namanya, bukan teologis. Antum nggak percaya, nggak ada masalah. Ya. Setiap yang wujud ada isimnya, ada musammanya, ada namanya, ada barang yang dinamakan, zatnya itu. Itu kaidahnya. Dan ulama sepakat bahwa ruh sudah ada sebelum jasad. Benar ya? Itu sepakat semua ulama. Bukan jasad dulu baru ruh. Kalau ruh yang ngasih nama siapa? Ya. Kalau ruh wallahu alam siapa yang ngasih nama? Ya gitu.
ya pastinya Abul Arwah lah. Nah, tapi kajian itu sudah saya tutup. Tapi orang kalau bertanya secara ilmiah, ada teksnya, ada dalilnya, ada penafsirannya. Kalau ada orang tidak sepakat, silakan buat tulisan sendiri, nggak ada masalah. Jadi itu sudah masuk ke ranah ilmiah. Ya. Ada orang dulu nggak sepakat dengan kitab Gunyah, saya sebut itu sumber nama ruh, nggak apa-apa. Itu kan penafsiran dia, saya punya penafsiran. Siapa yang mengatakan pendapat dia lebih benar dari saya atau pendapat saya lebih salah dari dia? Kan nggak ada, nggak ada jaminan. Nah, biasakan berbeda ketika kita bab kajian ilmiah. Jangan kemudian memaksakan orang harus sama kayak kita. Ya, kita sudah biasa beda sama orang, ya, beda bab ini bab itu. Hatta dalam bab teologis, bab kalam itu ada perbedaan dan nggak muskilah. Kenapa kemudian dalam bab ini dan itu kemudian orang nggak bisa terima? Kayaknya kita terlalu naif ketika mengatakan kita ini mengemban ilmu, ya. Nah, maka teman-teman, kitab ini ditulis oleh Imam Asy-Syarqawi, wa kana min syuyukhil Azhar wa kana mursyidan fi at-tariqah al-khalwatiyah. Gimana menurut antum? Ya? Dia tamatan Azhar, dia syuyukhul Azhar dan mursyid tariqah khalwatiyah. Itu baru satu tariqah, dia juga mursyid Syadziliyah. Cuma nggak masyhur, makanya dia bisa syarah Al-Hikam. Dan masyrabnya hampir ngena. Jadi orang kalau tidak bertariqah mensyarah Hikam, hambar aja bawaannya. Karena Hikam ini nggak bisa dihafalin. Hikam ini ilmu zauq. Nah, di kitab Al-Munqidhun ad-Dhalal apa kata beliau? Ilmu thariqah tasawuf itu bukan ilmu kamu membaca, kamu hafalkan, kamu fikirkan, enggak, kamu diskusikan, enggak. Maka diskusi ilmu tasawuf lain dengan tasawuf. Fakultas tasawuf, fakultas ilmu tasawuf, mata kuliah tasawuf bukanlah tasawuf. Tasawuf itu ilmun wa amalun wa zawqun, 3 aja. Ilmun, amalun, zawqun, sauf. Engkau berilmu lalu mengamalkannya dan zauqnya. Ilmu, ada nggak ilmu itu sendiri tiba-tiba datang ke kepala gitu? Nggak mungkin kan? Ilmu ambil terus masuk ke kepala, bisa gitu nggak? Nggak kan? Ada nggak buah yang menghasilkan ilmu? Kan nggak bisa kita makan terus langsung kita berilmu. Kan nggak ada. Terus gimana? Ilmu itu ada pada orang alim. Maka syartu akhzil ilm, syarat mengambil ilmu mesti min suduril alim, dari dada orang alim. Nggak bisa kitab ini dia berilmu nggak? Kitab nggak ada ilmunya. Kitab itu hanya nukil teks. Ilmu itu di orang yang menjelaskannya. Maka kalau kita tidur sama kitab 7 hari 7 malam juga nggak ada yang nempel kalau kita nggak dengerin dari ulama. Ya, antum baca sendiri, itu namanya mau mikirkan isi kitab. Tapi kalau kita talaki dari syuyukh, baru di situ ada naqlul ilm, ya, naqlul ilm. Nah, ilmu tasawuf seperti ilmu hadis mesti ada syekhnya. Ahli hadis nggak punya syekh gimana? Kata Imam Suyuti, naqlan an masyayikh, la yu'khazul ilm an suhufi. Tidak boleh ambil ilmu dari suhufi, orang yang ngambil dari lembaran-lembaran. Walal Qur'an an mushafi. Tidak boleh ngambil Quran dari orang yang langsung baca mushaf. Kita tambahin, wala tasawuf an apa? An qari'il kutub. Enggak boleh ngambil tasawuf dari orang yang baca kitab dan mudda'i wa yuksirul kalam. Ilmu tasawuf bukan ilmu cuma ngomong-ngomong doang. Dia ada riyadhahnya, ada amalnya. Saya dulu mencoba menghafalkan Al-Hikam dan putus asa. Lalu kita ambil satu thariqah, kita amalkan dengan bimbingan masyayikh. Setiap hari itu seakan-akan hikam itu ada di depan saya. Hari ini makna ini turun, hari ini itu misalnya pagi apa, antara ba'da sholat subuh apa,
ntar waktu duha apalagi, begitu aja deh, udah kayak ngaji. Padahal kita cuma zikir doang, menyebut nama Allah, Allah. Ada juga nggak begitu? Ya. Ada orang yang dikasih kayak kasyaf nur. Ada enggak? Dia susah tidur, selama dia zikir, dia gampang tidur. Itu anugerah juga tuh. Lumayan nih kan.